Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Gria Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Untuk yang ada di kelas 9, wajib menyimak video kali ini ya, karena ini kita akan membahas soal TKA Matematika, soal resmi dari laman Kemdikbud. Sudah disiapkan alat tulisnya? Mari kita mulai. Soal yang pertama, terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan ini bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, dan ini yang ketiga. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini perhatikan, jawaban benar lebih dari 1, jangan sampai terkecoh. Oke, kita perhatikan. Bilangan yang pertama ada 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, trik cepatnya, kalau kita menemukan bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka bisa kita uraikan, saya tulis di sini ya, min B kuadrat ini sama juga dengan A plus B dikali A min B, di mana A-nya 33, B-nya 3. Oke. 33 ditambah 3 itu 36. Jadi 36 dikali 33 dikurangi 3 itu 30. Nah, sekarang kita cari faktornya. Faktor dari 36 dan faktor dari 30. Saya tulis di sini. Oke, saya ganti warna merah. Untuk 36, nah untuk mencari faktor kita pakai pohon faktor. Kita faktorkan dengan bilangan primanya. Dibagi 2 itu 18. Kemudian dibagi 2 lagi 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, kita bagi 3 yaitu 3 dan 3. Selesai. Sekarang faktor 30. Yaitu 2 kali 15, kemudian 3 dan 5. Nah, dari sini kita dapat faktornya, yaitu apa saja? Dari 36 dikali 30, faktornya adalah 2 pangkat, kita cek, 2-nya ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3-nya 1, 2, 3. Pangkat 3 dikali 5. Nah, ini faktor dari 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kita lanjutkan. Bilangan yang kedua ada 8 kuadrat ditambah 296, di mana 8 kuadrat itu 64. Oke, 64 ditambah dengan 296. Hasilnya berapa? 360. Kita cari faktor dari 360. Apa saja? 2 dikali 180, kemudian bisa dibagi 2 lagi dikali 90, lanjut dibagi 2, ini 45. Nah, kalau ada angka terakhir 5 pasti dibagi 5. Di sini 9, kemudian 9 faktornya 3. Nah, dari sini kita dapatkan faktor dari 360 adalah 2 pangkat, perhatikan ada 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Kemudian ada 3 sebanyak pangkat 2, kemudian angka 5. Oke, next, bilangan yang ketiga, yaitu 36 kali 35. Oke, kita cek lagi 36 seperti tadi, kita dapatkan 2, 18, kemudian 2 kali 9, lanjut 3 kali 3. Untuk yang 35, ini hanya 5 kali 7. Nah, faktornya dari sini kita dapatkan faktornya adalah 2 pangkat, ada sebanyak 2. Kemudian hati-hati ya, angka 3 sebanyak 1, 2 juga.
Kemudian yang ini 5 dan 7. 5 kali 7. Nah, langkahnya kita sudah mendapatkan semua faktornya. Nah, sekarang perhatikan yang ditanyakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Artinya apa? Kita cari faktor yang ada di ketiga bilangan tersebut yang sama. Bilangan yang sama. Kita cek jawaban yang A. Nah, di jawaban yang A, pilihan jawaban yang A ini ada angka 7. Padahal faktor yang ada angka 7-nya itu hanya di sini. Ya. Di sini tidak ada angka 7, di sini juga tidak ada angka 7. Jadi pasti pilihan jawaban A maupun pilihan jawaban B ini salah. Nah, karena jawaban benar lebih dari 1, maka pasti opsi jawabannya adalah C dan D. Coba kita cek ya, apakah benar yang C? Di sini ada 2 pangkat 2. Nah, ini ada ya. 2 pangkat 3 itu bisa kita uraikan 2 pangkat 2 kali 2. Ini juga ada. Nah, di sini juga 2 pangkat 2. Untuk yang 3 pangkat 2, ini ada. Ini juga ada, ini juga ada. Yang terakhir 5. Nah, 5 juga bilangan yang pertama ada, bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga. Begitu pula yang D. Bisa difahami ya? Hati-hati ketika ada statement jawaban benar lebih dari 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Harga setengah kilo cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kilo, maka total harga yang harus dibayar ibu adalah, nah perhatikan ini soal tentang perbandingan. Oke, bisa kita tulis kalau setengah kilo, nah kalau setengah itu ternyata sama dengan harganya 35.000. Nah, yang ditanyakan kalau 2/1/4 kilo itu harganya berapa? Saya misalkan nilainya X. Pada perbandingan itu ada perbandingan senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, pada kasus ini merupakan perbandingan yang senilai, di mana semakin berat cabenya, maka harganya juga semakin besar. Cara mudah untuk perbandingan senilai, ya ini perbandingan senilai. Cara mudahnya kita kali silang, seperti ini. Oke, jadi setengah X sama dengan 2/1/4 dikali 35.000. Oke. Setengah X sama dengan 2/4, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 9/4. 4 dikali 35.000. Nah, coret-coret ini 2. 35.000 dibagi 2 yaitu 17.500 dikali 9. Hasilnya adalah 157.500. Nah, di mana opsi jawabannya adalah yang B. Soal yang ketiga. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linear 2x plus AY sama dengan 4, BX min 2Y sama dengan negatif 1, mempunyai solusi X, Y-nya 5, negatif 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut yang terkait dengan nilai A dan B. Jadi ini kita mengecek satu persatu pernyataan. Nah, untuk mengeceknya kita perlu mencari nilai A dan B-nya. Kita substitusikan nilai X, Y-nya ke persamaan ini ya. Oke, yang pertama X-nya 5, berarti 2 kali 5 yaitu
10. Saya tulis sini ya. 2 dikali 5 ditambah negatif 2 kali A sama dengan 4. Yang kedua, yang ini BX dikurangi 2Y menjadi X-nya kan 5. B kali 5 dikurangi 2, Y-nya negatif 2 sama dengan negatif 1. Oke. Dari sini ini menjadi 10 dikurangi 2A sama dengan 4. Yang ini 5B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, ini kita peroleh nilai A-nya yaitu berapa? 3. Yang ini B-nya ketemu negatif 1. Nanti kalau caranya bingung, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita cek pernyataan yang A. A merupakan bilangan prima. Apakah benar? Ya, benar ya. Karena A itu sama dengan 3, di mana 3 merupakan bilangan prima. Jadi ini pernyataannya benar. Yang B. B merupakan bilangan ganjil. Nilai B itu negatif 1. Benar ya, bahwa negatif 1 itu bilangan ganjil. Nah, pernyataan yang C. 10A ditambah B sama dengan 31. Kita masukkan 10 dikali A-nya 3 ditambah B-nya negatif 1. Apakah 31? 30 dikurangi 1 yaitu 29. Nah, ternyata pernyataan ini adalah salah. Bisa difahami? Jadi dari soal 1, 2, dan 3 itu tipe soalnya berbeda-beda. Kita lanjut soal nomor 4. Soal 4 ini agak panjang. Nah, ini ada sebuah gambar jembatan. Kita baca dulu. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar berikut. Nah, ini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Ini bisa kita skip, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Nah, ini sudah dirangkum ya. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Nah, tadi ya ada L1, L2, L3, L4. Oke, diketahui garis L1 itu sejajar dengan garis L2 dan garis L2 sejajar dengan garis L4. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ini seperti soal nomor 3, soal sebelumnya, kita mengecek pernyataan satu persatu benar atau salah. Nah, yang diketahui sudut A yaitu 50 derajat. A itu di sini. Oke, masih ingat tentang sudut? Nah, karena L1 dan L2 itu kan sejajar, maka sudut yang bertolak belakang itu sama nilainya. Nah, di sini ada sudut A. Nah, maka di sini, nah ini juga 50 derajat. Nah, yang kita ingat, karena L3 dan L4 juga sejajar, nah maka di sini adalah 50 derajat. Ini berdasarkan pernyataan yang A ya. Besar sudut D adalah 50 derajat. Jadi ini adalah benar. Yang B, besar sudut C, kita cek yang C, dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus yaitu sebesar 50 derajat. Kita tahu ya bahwa sudut berpelurus, sudut A dan sudut C. Perhatikan sudut C. Sudut C ini itu sudut tumpul. Apakah mungkin sudut tumpul itu 50? Jelas salah. Yang benar berapa? Nah, perhatikan. Karena di sini 50 dan ini di sini kan 50. Ya. Karena ini berpelurus,
Berpelurus itu kan 180, maka C-nya ketemu 130 derajat. Nah, pernyataan yang C, sudut B dan E besarnya sama, yaitu 130 derajat. B. Oke, B itu di sini karena dia berpelurus dengan A, benar ya, ini 130. Nah, apakah sudut yang E? Nah, benar ya. Yang E di sini. Yang E juga 130 karena dia berpelurus dengan yang D. Jadi pernyataan ini itu bernilai benar. Soal berikutnya, ini analisisnya agak lumayan agak lumayan panjang. Oke. Kita cek pelan-pelan. Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Nah, ini rumahnya Pak Doni. Sudah diketahui ya panjang-panjangnya. Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, pertanyaannya apa? Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama, supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit. Nah, cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Langkah yang pertama, yang kita cari adalah luas yang akan mau dicat. Nah, ini bentuknya dari beberapa bangun. Kita bisa menghitung luasnya satu persatu. Nah, ini misalkan luas 1, ini luas 2, ini luas 3. Oke, luas 1 bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar. 10 kali 2 yaitu 20. Luas 1. Luas yang kedua. Di sini 4 ya. Nah, di sini berapa? Karena ini 10, di sini 4, di sini pasti 6 ya. 6 kali 4 yaitu 24. Berikutnya luas yang ketiga yaitu luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi 6, tingginya berapa? Segini. Karena ini semuanya 10, di sini 2, di sini 4, berarti ini tinggal 4 ya. Setengah kali 6 kali 4, coret 2, 6 kali 2, 12. Nah, berapa luas seluruhnya? Yaitu 56. Ini luas yang akan dicat. Nah, sekarang kita cek satu persatu untuk supaya sisa cat yang dibeli itu paling sedikit. Nah, yang dibutuhkan kan 56 meter persegi. Saya tulis ya biar enggak bingung. Oke, cat yang pertama, Momilex. Itu dapat dalam 1 kilonya dapat mengecat 7 meter persegi, di mana kemasan yang tersedia ada 5 kilo dan 10 kilo. Nah, karena 1 kilonya dapat mengecat 7 meter, kita cek 56 tadi ya luasnya, 56 kalau kita bagi 7 itu ternyata butuh 8 kilo. Nah, untuk 8 kilo, kalau kita beli yang kemasan 5 kilo, berarti kan beli 2. Berarti 10 kilo, berarti sisanya 2 kilo. Ini sisanya 2 kilo. Menghasilkan sisa. Sekarang kalau merek Josun, itu 1 kilonya dapat mengecat 8 meter persegi. 56 dibagi 8 itu 7. Nah, kemasannya ada yang 2 kilo, ada yang 10 kilo. Kalau beli yang kemasan 2 kilo, berarti kan beli 4. Ketemunya kan 8 kilo, berarti sisa 1 kilo. Nah, kalau beli yang kemasan 10 kilo, sisanya lebih banyak, sisa 3 kilo. Berikutnya, kalau merek catnya Bulux, itu 1 kilonya dapat mengecat 10 meter. Karena 56 luasnya, kalau dibagi 10 itu kan 5,6. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita beli kemasan 2 kilo, kita beli berapa? Supaya untuk cukup mengecat 5,6 pasti belinya 3.
Berarti kan ketemu 2 kali 3, 6 kiloan. Jadi sisanya 0,4 kilo. Kalau kita beli yang 5 kiloan, ini kita belinya 2, sisanya dia lebih banyak. Kita abaikan karena kita mencari yang sisa paling sedikit ya. Yang keempat, merek cat yang keempat yaitu Nopin. Di mana Nopin ini 1 kilonya dapat mengecat 9 meter. 56, kalau kita bagi 9 itu ketemu sekitar 6,2. Kalau kita beli kemasan yang 1 kilo, kita belinya sebanyak 7. Nah, 7 kilo dikurangi 6,2 itu sisanya 0,8 kilo. Kalau beli yang 5 kiloan, sisanya semakin banyak ya. Dari sini kita bisa simpulkan, nah ini kan tadi sisanya. Mana yang paling sedikit? Yang paling sedikit adalah yang 0,4 kilo, yaitu merek Bulux. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Soal yang keenam, ini soal terakhir yang akan kita bahas. Kita baca dulu. Berdasarkan data, diketahui bahwa rata-rata berat 1 butir telur kecil, kecil 45 gram, 1 telur sedang 55 gram, dan 1 telur besar 65 gram. Itu yang diketahui. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam 1 kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan adalah 55 gram. Oke, ada rata-rata ya, ingat ya cara mencari rata-rata. Jika dalam 1 kemasan sudah berisi 1 telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah, yang kita pakai adalah aturan rata-rata, prinsip dari rata-rata ya. Tadi diharuskan syaratnya itu kan setiap kemasan itu 10 butir telur. Nah, sudah diisi berapa telur apa saja yang sudah terisi? Ada 1 telur besar. Ini ya, 1 telur besar, di mana telur besar itu 65 gram. 1 besar ditambah 5 sedang ditambah 2 kecil. Nah, ini kan. Nah, terus ditambah berapa lagi? Saya misalkan A. Nah, ini totalnya kan 10. Dibagi 10 itu menghasilkan rata-ratanya 55. Nah, ini prinsip dari rata-rata. Jumlahan semuanya dibagi banyaknya data, itu kan ketemu 55 gram. Nah, kita tinggal menghitung. 1 telur besar tadi kan 65 gram. 1 dikali 6, 5. Ditambah 5, sedangnya itu 55 gram. Kemudian ditambah 2, kecilnya 45 gram, ditambah A sama dengan 55 kali 10 itu 550. Tinggal kita hitung. 65 ditambah 275 ditambah 90 ditambah A sama dengan 550. Jadi nilai A-nya sama dengan 550 dikurangi ini berapa? 65 tambah 275 tambah 90 itu 430. Jadi nilai A-nya ketemu 120. Nah, oke, apakah ini menghasilkan yang seperti apa? Nah, A-nya kan 120, kurangnya itu 120 gram. Kurang berapa telur? Isinya kan 10 butir. Nah, yang sudah dipilih tadi 1 ditambah 5 ditambah 2, berarti kurang 2 telur. 2 telur yang seperti apa? Yang jumlahnya 120 gram. Nah, kita cek yang A. 2 telur sedang. Telur sedang itu kan 55. 2 kali 55
itu menghasilkan berapa? 110. Nah, 110 gram, jadi kurang ya. Kalau 2 telur besar, 2 kali 65 itu 130. Nah, kelebihan karena kita hanya butuh 120. Yang C, 1 telur besar itu 65 ditambah yang kecil 45. Nah, ini totalnya 110. Salah juga. Tinggal yang D, 1 telur besar 65, 1 telur sedang yaitu 55. Nah, ternyata ini hasilnya adalah 120. Dari sini pasti opsi jawabannya yang memenuhi persyaratan itu adalah yang D. Oke, kita sudah membahas 6 soal dengan trik yang berbeda-beda, dengan tipe soal yang berbeda-beda. Semangat ya untuk pelaksanaan TKA. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.